Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi 2.1 A8 Iis Afrianti, CGP Angkatan 10, kelas 275B. Fasilitator Ibu Noventi dan pengajar praktek Ibu Sayyidati. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya, menurut Arthur Audenheide. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelum untuk menjelaskan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikan. Pertanyaan pemantik untuk sesi pembelajaran ini adalah: apakah saya mengubah pemikiran saya? Bagaimana perubahan pemikiran tersebut dan bagaimana setelah tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan diferensiasi. Soal yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Yang pertama, tingkat kebutuhan belajar murid yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Yang kedua, tidak semua murid harus diuji dengan kompleksitas yang sama. Tidak semua murid harus memiliki kemampuan yang rendah, harus disamakan bentuk soal dan kompleksitasnya dengan murid yang kemampuan tinggi. Yang ketiga, kemajemukan pola pelayanan pembelajaran. Murid lebih belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Yang keempat, lingkungan belajar yang menyenangkan bagi murid. Terciptanya rasa percaya diri dalam diri murid sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman untuk belajar. Yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, tingkat kebutuhan belajar murid yang berbeda, latar belakang profil murid, minat yang mereka punya, dan kesiapan belajar sudah sampai mana. Yang kedua, tidak semua murid harus diuji dengan kompleksitas yang sama. Murid tidak selalu harus disamaratakan sehingga dalam penyajian penilaian tujuan tetap sama, namun proses penyesuaian kebutuhan berbeda. Yang ketiga, kemajemukan pola pelayanan pembelajaran. Nilai pelayanan pada pembelajaran murid harus bermajemuk. Yang keempat, lingkungan belajar yang menyenangkan bagi murid. Murid akan lebih cepat dalam memotivasi diri dalam mengikuti dan memahami segala bentuk proses pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah suatu proses pembelajaran yang mudah, apalagi bagi saya yang baru mengenal dan sebatas mengetahui. Banyak sekali bentuk perubahan yang harus dirubah dari pola pikir dan pola perilaku sebelumnya, sehingga untuk menstabilkan sikap agar tetap berada dalam nilai positif terhadap penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya melakukan dengan beberapa cara, antara lain: bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang pertama, meluruskan niat untuk melakukan perubahan atau refleksi, niat yang kuat dan lurus untuk melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, menstabilkan perubahan pola pikir terhadap pembelajaran berdiferensiasi. Pola awal sebatas pembelajaran tunggal berubah menjadi pembelajaran majemuk atau bervariasi. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri untuk tetap konsisten. Nilai konsisten merupakan nilai berharga dalam sebuah perubahan. Yang keempat, memandang keseluruhan adalah kewajiban dan tanggung jawab. Sudut pandang akan sebuah perubahan yang mengarah kepada hal positif. Berikutnya adalah koneksi antar materi, mulai dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, visi guru penggerak, filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif, dan nilai dan peran guru penggerak. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid.
Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson 99 pada halaman 14, dalam kelas yang mengimplementasi pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara menetapkan tujuan pembelajaran, menganalisa kebutuhan pembelajaran murid berdasarkan 3 aspek: kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisa penerapan 3 strategi diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, proses, produk. Yang keempat, menyusun RPP berdiferensiasi. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Langkah yang pertama, guru dapat menganalisa kebutuhan belajar murid dengan berdasarkan 3 aspek: kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Langkah yang kedua, guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi dengan tepat, mulai diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Filosofi KHD 1.1. Selanjutnya 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. 1.2. Nilai dan peran guru penggerak pada nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, mewujudkan kepemimpinan pada murid. Untuk 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. 1.3. Visi guru penggerak. Dalam menyusun visi, guru penggerak menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja sehingga terwujud visi yang berpihak pada murid. Pada 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan murid melalui pemetaan kesiapan belajar dan profil belajar murid untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan visi guru penggerak. Pada 1.4. Budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru melalui manajer. Guru membantu membuat siswa meraih, dihargai, dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Untuk koneksinya 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan minat, profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi memberikan perubahan pada pola pikir guru dalam memberikan pelayanan pembelajaran kepada murid. Perubahan pola pikir tersebut merupakan dampak dari adanya kemauan untuk belajar dalam memahami tingkat kebutuhan murid yang terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil murid. Dari ketiga hal tersebut, maka akan membimbing guru untuk menyajikan proses pembelajaran yang majemuk di dalam kelas dan proses pembelajaran. Pola ini berkaitan dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses pembelajaran yang memberikan keleluasaan bagi murid untuk mengeksplorasi gaya belajar, tingkat pemahaman awal dengan pemahaman baru, dan mengembangkan minat sesuai dengan kemampuan diri. Pelayanan yang didapatkan murid dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pelayanan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan belajar murid sehingga lingkungan belajar yang dihadapi oleh murid pada saat proses belajar berlangsung merupakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi murid.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.